amma yatasaalun. Shadaqallahul azim. Pulang deh. Besok hari Selasa datang lagi dia. Anin naba'il azim. Shadaqallahul azim. Pulang lagi dia. Rabu datang lagi dia. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Pulang lagi. Besok lagi. Kalla saya'lamun. Pulang lagi dia. Besok datang lagi dia. Summa kalla saya'lamun. Begitu tiap hari dia. Tiap hari dia datang, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Terakhir apa yang terjadi? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wah, lama betul nih jawabnya. Kaifa halukum? Berarti Ustaz enggak perlu banyak nanya ini ya. Lama jawabnya kayaknya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih beri kita nikmat hidup. Jadi sesungguhnya tadi malam kita itu apa? Mati. Jadi tidur itu mati. Nah, jadi ketika kita tidur, Allah akan genggam kita. Ada yang dikembalikan nyawanya, ada yang langsung aja. Nah, gitu. Makanya orang banyak yang tidur langsung mati aja gitu kan. Ada yang dikembalikan lagi, bangun. Berarti alhamdulillah hari ini kita sudah dikembalikan Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan Allah kembali. Maka dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjaga wudu. Jadi sebelum tidur itu wudu dulu. Wudu, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, baca doa tidur. Baru tidur. Baru kita tidur. Jangan lompat aja. Lari dia. Lompat ke kasur, paginya udah basah kasurnya. Itu mimpi dia. Jadi ketika kita sudah wudu, kemudian kita salat sunnah wudu, maka kata Rasulullah, wahai Bilal, saya mendengar sandalmu berjalan di surga. Tek 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 tek. Siapa namanya? Siapa? Alfa. Saya mendengar sandalmu berjalan di surga. Tek 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 tek. Enggak harus, sandal saya enggak harus, sepatu yang ada gitu ya. Sepatu berjalan di surga gitu. Maka kata Rasulullah, wahai Bilal, apa amalanmu gitu? Apa amalan si Alfa ini? Sehingga sandalnya aja sudah sampai di mana? Di surga. Padahal ke masjid jarang sandalnya masuk gitu kan. Sandalnya jarang ke masjid. Maka dia pernah hilang. Tapi kalau sandalnya hilang, berarti bertanda dia pernah ke masjid. Nah, apa amalanmu wahai Bilal? Amalan saya, kata Bilal, saya Rasulullah setelah wudu, saya ambil wudu, saya solat 2 rakaat gitu. Saya solat sunnah 2 rakaat. Solat apa namanya? Solat sunnah wudu. Itu aja Rasulullah amalan saya gitu. Setelah saya wudu, saya solat Allahu Akbar, solat sunnah 2 rakaat. Batal lagi, wudu lagi dia. Solat lagi dia. Batal, wudu lagi, solat lagi dia. Nah, ini amalan Bilal radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah mendengar sandalnya tek 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 itu di mana? Di surga. Kita belum tentu lagi. Bilal aja udah sandalnya masuk. Apalagi orangnya, pasti sudah masuk. Nah, mungkin sandalnya masuk. Sandalnya masuk di surga, dia di luar. Nah, itu tidak mungkin tuh. Pasti sama orangnya nanti itu. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak semua, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Ustaz Imam selaku pimpinan atau pembina di rumah tahfiz kita di Musholla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan anak semua diberi keberkahan dan juga dijadikan ahlul Quran. Dan juga permohonan maaf kita atas keterlambatan ini, dan mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini saya ingin sampaikan Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan az-zikir. Apa itu zikir itu? Al-Quran. Jadi kalau kita zikir saja, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu apa namanya itu? Zikir. Sampai bergoyang rumah tu di kampung tu kan. Loh, terantuk kepala Pak tu dengan teman itu. Terantuk kepala itu teman sebelah itu. Kalau di kampung kita, la ilaha illallah, bubur kacang pun jadilah gitu. Jadi setelah tahlil itu makan bubur kacang. Jadi itu zikir namanya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikir. Makanya Allah sampaikan di sini, sampaikan apa? Inna nahnu az-zikir. Telah kami turunkan az-zikir. Itu apa? Al-Quran. Apa itu zikir itu? Zikir itu yang sering kita ulang. Habis sholat diulang, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sering diulang-ulang, itulah zikir. Makanya Al-Quran ini harus sering harus sering diulang. Makanya Allah sifatkan di sini az-zikir, bukan inna nahnu nazzalnal Quran, enggak. Tapi Allah sampaikan inna nahnu nazzalna az-zikir. Sebagai zikir kita. Maka ketika Al-Quran ini semua kita jadikan zikir kita, wirid kita setiap hari pagi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Malam juga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Naik motor. Kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Lagi berangkat ke sekolah. Wal jibala autada. Zikir. Subhanallah, subhanallah. Baca zikir. Nah, dengan zikir inilah Al-Quran ini akan terjaga di dalam dada kita. Di mana Allah menjaga Al-Quran ini? Di dada para penghafal Quran. Bukan di Quran enggak. Bukan di laptop ini. Ini ada Qurannya nih. Di sini Quran itu Allah jaga tidak? Bukan di sini. Ini bisa aja mati habis Quran. Hilang ini laptop, selesai Quran. Quran ini kalau terbakar musola ini, dibakar semua ini, habis. Tetapi Al-Quran di mana Allah jaga? Di dada para penghafal Quran. Di dada anak-anak Ustaz semua di sini. Di dada orang-orang hafal Quran, Allah jaga Al-Quran. Al-Quran saja Allah jaga, apalagi tempatnya. Pasti Allah jaga gitu. Maka Allah akan menjaga orang-orang yang hafal Quran. Allah akan jaga hidupnya, jaga rezekinya, jaga kehidupan, semuanya Allah jaga dia. Karena apa? Karena ada Al-Quran di dalam dadanya. Nanti ada seseorang lewat gitu kan. Kita biasa aja. Tekek-tekek kepala ya kan. Tetapi ketika tahu dia penghafal Quran, anak tadi itu enggak berani lagi menaiki ini, jentiknya. Enggak berani lagi dia. Apa tadi hormat? Apa tadi? Itu nang tendang aja anak. Sana. Ketika dia tahu anak itu hafal Quran 30 juz, enggak berani apa itu lagi. Itu karena apa itu? Karena Allah memuliakan para penghafal Quran. Yang awalnya biasa aja dia, orang melihatnya biasa aja. Lewat dia biasa aja orang. Tetapi ketika kita tahu dia penghafal Quran, maka apa-apa itu menghormat dia. Oh, insyaallah. Nah, ayo silakan nak, silakan. Imam jadi imam. Disuruhnya anak itu jadi imam. Disuruhnya menjadi imam. Ini siapa namanya? Bintang. Awalnya tadi biasa aja, Pak. Belakang. Ketika Pak itu tahu dia hafal Quran, Bintang, enak. Disuruh jadi imam. Kenapa? Apa itu? Siapa yang munculkan itu kemuliaan itu? Allah yang munculkan kemuliaan itu karena Bintang penghafal Quran. Nah, karena ketika Al-Quran itu kemanapun Quran, dia akan dimuliakan. Coba Quran ini ada sampulnya, dicium orang. Coba buangkan Quran dalam itu. Mau nggak orang cium itu? Tidak mau orang ciumnya. Karena ada Quran, itu aja. Kenapa Bintang disuruh jadi imam? Karena ada Quran dalam dadanya itu. Kenapa Ustaz Imam mengajar di sini? Karena ada Quran dalam dadanya gitu. Karena ada Al-Quran. Maka musola ini, kampung ini akan mulia nanti apa? Karena banyak para penghafal Al-Quran. Takbir semuanya. Allah. Takbir. Allah. Siap menghafal Quran?
Insyaallah siap. Jadi waktu Ustaz terbatas, nanti insyaallah kita akan tampilkan ada Ananda Aisyah. Alhamdulillah sudah selesai hafalan Qur'annya di usia 9 tahun. 30 juz, bukan juz 30, tapi 30 juz. Mau juz 30 atau 30 juz? 30 juz. Siapa yang sudah hafal 30 juz? Yang juz 30? Juz 30 sudah. Juz 29? Juz 1? Jadi hari ini, pagi ini insyaallah kita akan nanti menampilkan, kemudian juga nanti boleh tanya jawab, sambung ayat. Kemudian insyaallah juga kalau mau dipraktekkan nanti kita praktekkan juga cara menghafal. Menghafal nanti ada Nanda Aisyah, ada Abdullah, ada Ibrahim ikut juga, ada Hafsah. Jadi insyaallah anda semua Allah menjaga Al-Qur'an ini di mana? Di dada para penghafal Quran. Nah, kemudian menghafal Quran mudah atau sulit? Pak Bintang, sulit atau mudah menghafal Quran? Ya. Yang katakan mudah tuh, menghafal Quran itu mudah. Angkat tangan. Anda ada, tadi mudah gitu. Yang mengatakan Quran itu sulit? Anda ada juga. Yang dua-duanya sulit dan mudah gitu. Jadi Al-Quran ini Allah mudahkan. Apa kata Allah? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berapa kali Allah sebutkan? 4 kali Allah sebutkan. Dalam surah Al-Qamar ini, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafalkan, mudah untuk ditadabburi, untuk ditafsirkan. Semuanya Allah mudahkan. Apa syaratnya hafal Quran? Fahal mim muddakir. Itu syaratnya itu. Kalau ingin jadi penghafal Quran, kalau ingin Allah mudahkan Quran ini, fahal mim muddakir. Apa itu fahal mim muddakir itu? Kemauan. Punya kemauan yang kuat. Punya motivasi kuat untuk menghafal Quran. Pintar pun dia, Bintang ini pintar nih. Sekali baca, sekali lihat langsung hafal. Tapi tidak mau dia buka Quran. Bisa nggak dia hafal Quran tuh? Tidak bisa. Tapi si Alfa 100 kali dibacain tidak hafal-hafal. Susah betul Ustaz. Gitu-gitu aja deh. Diulang-ulangnya 100 kali baru dihafal. Amma yatasaalun, yang 100 kalinya baru dia hafal. Ternyata si Alfa dengan berjalan waktu 1 hari dia 1 ayat menghafal Quran, maka 20 tahun dia selesai. Sementara Bintang juz 30 tidak selesai dia. Karena apa? Tidak punya kemauan kuat. Tidak punya kemauan kuat. Tetapi si Alfa dengan keseriusannya, siang malam dia baca Quran, pergi ke sawah dia baca Quran, berenang ke sungai menyelam baca Quran dia, lari dia baca Quran, ya kan? Lari masuk ke parit itu, amma yatasaalun, lari dia. Kemana aja dia baca Quran. Maka terakhir dia apa? Menjadi penghafal Quran. Maka ada cerita dulu, ada seorang anak muda. Anak muda ini datang kepada syekhnya. Wahai syekh, saya ingin menghafal Quran syekh. Usianya mungkin sekitar 30 sampai 35. Saya ingin menghafal Quran syekh. Tapi dengan syarat 1 hari 1 ayat aja gitu. Ketawa teman-teman. Ketawa semua. Maka kata temannya apa? Kita katakan namanya Bintang. Bintang, antum kalau 1 hari 1 ayat sampai usiamu pun meninggal, kamu tidak akan bisa untuk menyelesaikan hafalan Quranmu. Maka kata syekhnya, anak muda tadi, mohon syekh, tolonglah saya terima di sini. Saya ingin hafal Quran 1 hari 1 ayat aja. Maka diterima syekhnya tadi. Terima syekh tadi. Baiklah, besok kamu datang. Besok dia datang. Store. Amma yatasaalun, sadaqallahul azim. Pulang dia. Besok hari Selasa datang lagi dia. Anin naba'il azim, sadaqallahul azim. Pulang lagi dia. Rabu datang lagi dia. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Pulang lagi. Besok lagi. Kalla saya'lamun. Pulang lagi dia. Besok datang lagi dia.
summa kalla saya'lamun. Begitu tiap hari dia. Tiap hari dia datang, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Terakhir apa yang terjadi? Anak semua, teman-teman yang ketawa tadi hilang semua, tidak ada lagi tempat tuh. Kemana kemarin yang ramai itu? Kemana ini? Kemana ini? Kemana? Hilang semua. Terakhir yang tinggal siapa? Bintang sendiri sama ustadznya situ. Berdua aja mereka lagi. Yang lain udah kabur. Mana si apa? Ahmad. Tidak tahu ustadz, tidak ada kabar. Kemarin lompat ke sungai kita, tidak nampak lagi. Si ini kemana? Alfa mencangkul ustadz di sawah. Terus si Aini memasak ustadz. Hilang semua, tidak ada lagi yang datang. Tinggal bintang aja bersama Ustadz Imam ini. Nah, baca Imam. Terakhir dia apa? Minal jinnati wan nas. Selesai dia 30 juz. Si bintang tadi, karena apa? Karena kesungguhan dia selama 20 tahun dia bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya. Satu hari berapa ayat tadi? Satu ayat aja. Datang dia satu ayat. Satu ayat dia datang gitu. Terakhir apa yang dia sampaikan? Wahai Syekh, katanya, saya sebenarnya bisa menghafal lebih dari ini, gitu. Bisa saya, gitu. Tapi saya lebih menikmati dengan cara seperti ini. Artinya apa? Artinya istiqomah. Syarat menghafal Quran yang kedua apa? Setelah kita punya kemauan kuat, istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu paling tidak bertahan gitu. Bertahan dia, datang terus dia. Walaupun sakit dia demam, dibawanya selimut kemari. Dibawanya bantal, dibawanya selimut. Imam, saya sakit Ustaz. Mohon izinkan saya tidur di sini. Tidur dia, dibawa selimut ngapal. Anin naba'il azim, menggigil. Anin naba'il azim. Dibawanya selimut bantal lagi musola. Biarlah saya mati dalam menghafal Quran gitu. Timbang saya mati di rumah gitu ya. Tidak akan mati kalau Allah tidak izinkan, tidak akan mati. Makanya aja duduk. Nanti baca doa tidur lagi, tidur gitu nih. Jadi ketika kita sakit, itu juga Ustaz Syekh Kamil, ketika anak sakit, antar aja ke sekolah itu gitu. Dia akan sembuh dengan Quran itu. Karena Quran itu apa? Menyembuhkan. Maka kalau kita di rumah Quran, konsep kita guru-guru, biar kita mati dalam mengajar Quran ini. Sakit-sakit datang aja, mati di tempat, tidak ada masalah gitu. Ini sakit-sakit, dia izin, Ustaz, izin, demam, datang aja kemari. Tidak kuat lagi nanti berdiri dibawa ke rumah sakit nanti. Tidak ada masalah itu. Insyaallah Al-Quran itu apa? Al-Quran itu menyembuhkan. Kalau kita yakin gitu, yakinlah. Banyak anak-anak kita di rumah Quran, awalnya dia di rumah demam, meriang, sampai di rumah Quran sehat aja. Sehat, ada pulang biasa aja deh, sehat. Karena Quran itu apa? As-syifa, obat, menyembuhkan penyakit. Jadi as-syifa itu apa? Menyembuhkan penyakit luar, penyakit dalam. Kalau ad-dawa apa itu? Menyembuhkan penyakit luar saja. Kalau Al-Quran ini luar dalam disembuhin. Hati kita disembuhinnya, jasmani kita juga disembuhin. Nah, makanya kita semua, syarat yang kedua adalah kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Apa kata pepatah? Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Apa itu? Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Gitu. Tahu karomah wali itu? Karomah yang bisa berjalan di atas air. Karomah bisa dia terbang. Terbang. Wali tadi itu terbang dia. Ada yang berjalan di atas daun aja. Ya kan? Ada di atas awan dia berjalan. Itu karomah itu. Ada yang sholat aja dia katanya di Mekah. Diketuk pintu. Assalamualaikum, Syekh. Syekh lagi di Mekah. Dia di dalam gitu kan. Dalam kamar, enggak sholat Jumat dia. Ternyata sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Setelah dibuka ngorok di dalam. Itu. Jadi itu karomah. Ada seperti itu. Dia sudah di Mekah. Itu karomah gitu. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau melewati dinding ini, dia tidak perlu buka-buka pintu, lewat aja dia. Masuk aja ke dalam itu. Imam Nawawi itu masuk aja. Ada juga guru-guru kita ketika hujan, dia tidak kena hujan dia. Lewat aja dia gitu. Itu karomah namanya. Allah berikan kemuliaan kepadanya. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah tadi. Apa itu istiqomah tadi itu? Istiqomah itu hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Itulah istiqomah itu. Lebih baik kita.
Tiap hari tambah baik, tiap hari tambah baik kita. Nah, kemudian kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita menghafal Quran? Apa tujuan kita untuk menghafal Quran? Ada yang menjawab? Coba yang laki-laki. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Coba bintang. Tahu apa? Apa bintang? Apa? Oh, untuk dapat menghafal Quran. Yang lain, untuk apa kita menghafal Quran? Apa tujuan kita menghafal? Untuk apa saja? Oh, ini Ustaz, untuk dapat hadiah Ustaz. Untuk dapat tas baru. Untuk dapat beli lontong. Wah, itu kan. Ada juga lagi untuk dapat baju baru. Alfa, untuk apa menghafal Quran? Alfa. Hah? Yang perempuan? Untuk apa kita menghafal Quran ini? Apa yang saya menghafal Quran ini? Apa tujuan kita menghafal Quran? Apa? Kita dengar dulu. Pakai mic dulu ya. Apa? Yang tadi itu ya? Tadi itu. Untuk apa tadi? Untuk kecekkan gitu. Untuk katanya membawa orang tua ke surga kan tadi. Itu kita dengarkan tadi. Jadi insyaallah anda semua, tujuan kita dalam menghafal Quran tidak lain, yang pertama adalah ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingin membawa orang tua kita, kedua orang tua kita ke mana? Ke surga. Maka nanti di akhirat ketika ditiup sangkakala itu ditiup oleh malaikat apa namanya? Israfil. Ditiup mati semua. Kemudian ditiup lagi. Bangkit semua dari kubur itu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, dibangkitkan oleh Allah semua dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa baju, tanpa celana. Tidak ada bajunya, tidak ada celana, tidak ada alas kaki. Seperti anak bayi, apa itu? Tidak ada busana gitu. Ya Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, apakah orang tidak malu ya Rasulullah saling melihat auratnya gitu? Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, pada masa itu saking dahsyatnya hari kiamat itu, parang mahsyar tadi, orang tidak lagi peduli memperhatikan satu sama lain. Tidak peduli lagi. Auratnya ini, tidak peduli lagi. Saking sibuk, orang semua gemetar. Tidak peduli lagi wa ummihi wa abi. Tidak peduli ibu bapaknya, ibunya, wa sahibatihi istrinya, wa bani, kemudian anak-anaknya, semua sibuk apa? Semua sibuk dia sendiri. Kita lari ke Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Nafsi, urus diri sendiri. Saya juga punya masalah. Lari ke Nabi Musa, nafsi, urus diri sendiri. Lari lagi ke mana? Ke Nabi Musa, nafsi. Lari ke Nabi Ibrahim, nafsi, urus diri sendiri. Kemudian kita lari ke mana? Ke Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Makanya yang bisa memberikan syafaat apa? Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Al-Quranul Karim. Maka ketika orang tidak tanpa busana tadi, maka datang anak penghafal Quran. Datang tek. Dia bawa baju kebesaran, bawa jubah, dipakaikan ke orang tuanya yang tanpa busana tadi. Kemudian diberikan mahkota yang sinarnya lebih terang dari matahari. Apalagi anaknya. Anaknya pasti pakai mahkota juga, pakai mahkota, pakai jubah. Disitulah diberikan orang tuanya, ya Allah, dari mana ini mahkota ini? Dari mana jubah ini ya Allah? Maka kata Allah, itu dari anakmu karena kalian mengajarinya Al-Quran di dunia dulu. Mengajarinya tahfizul Quran, mengantarkannya mengaji ke sini. Diantarkan oleh ibunya. Subuh-subuh diantar, naik sepeda, lari. Ada yang jalan, ada yang digendong. Lagi ngorok, digendong ibunya itu, diantarkan di musola. Untuk apa? Untuk mengaji. Tidur di musola, tidur di surau. Tujuannya apa? Untuk mengaji. Ini usaha orang tuanya nih. Usaha orang tuanya. Itu malam dia murojaah, amma yatasaalun. Kemudian malam dihidupkannya murotal. Itu usaha dari orang tua kita. Ini tujuan kita, ingin memberikan mahkota dan pakaian kebesaran kepada kedua orang tua kita. Siap untuk menghafal Quran? Insyaallah siap. Siap untuk menghafal Quran
Juz 30 atau 30 juz? Juz 30 atau 30 juz? Ya. Nah, ini tujuan kita. Kemudian bagaimana pahala kita dalam menghafal Quran? Berapa pahalanya? Satu huruf berapa pahalanya? 10 pahalanya itu. Coba ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya itu? 19 kali 10. Berapa? Siapa namanya? Nanda. Hah? Nanda. 19 kali 10. Nggak terhitung lagi gitu. Itu pahala itu. Baru bismillah aja. Maka kata Rasulullah, anak yang belum baligh, laki-laki yang belum mimpi basah, perempuan yang belum datang haidnya, maka ketika dia baca Quran, dia membuat kebaikan, maka pahalanya kemana itu? Pahalanya lari ke orang tuanya. Anak-anak seperti ini, yang belum baligh ini, maka kita dapat pahalanya, orang tua juga dapat pahalanya itu. Nah, tapi ketika mereka buat dosa, kata Rasulullah, buat dosa mereka tidak dapat dosanya, orang tuanya pun tidak dapat dosanya. Coba kelebihannya itu. Kenapa harus kita giring mereka ini? Anak-anak kecil itu menghafal Quran. Kalau kita di rumah Quran, kita mulai dari usia 3 tahun. Bahkan sekarang kita mulai di bawah 3 tahun. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun. Kita sudah mulai mendengarkan Al-Quran ke mereka gitu. Maka Bapak Ibu semua, kapan usia terbaik menghafal Quran itu? Usia TK dan SD. Itulah usia yang terbaik dalam menghafal Quran. Nah, jangan sampai, karena kalau sudah SMP dia, ada SMP sini. Udah banyak pikirannya itu. Udah banyak dia menjawab itu. Siapa namanya? Coba dulu, lurus dulu. Yang menyandar itu atu-atu itu. Udah patah hidungnya. Cek, lurus. Kita semangat ini dulu. Jalan pun, jalan harus semangat juga. Jangan nanti jalan, Ustaz. Lihat tuh, jalan harus tegak, semangat. Ngapal Quran, semangat. Duduknya gini ya. Jangan menyandar ya. Atu-atu nyandar kapan itu. Udah sakit pinggang ya. Kalau kita masih muda ini, masih kecil, semangat. Hidupnya semangat. Nah, kemudian usia yang terbaik itu apa? Di usia seperti ini, usia TK, SD. Tapi kalau udah SMP, Alfa, Murojaah, ntar lagi lah Bu, ini belum selesai lagi nih, banyak PR nih. 1000 jawabannya. Apalagi SMA dia pula mendebat kita nanti, dikeluarkannya hadisnya. Banyak ininya debatnya gitu. Kemudian pikirannya juga apa? Pikirannya juga banyak. Kita ingin dengarkan dulu abang cerita. Dapat cerita jadi. Udah. Udah. Gantian Ustaz. Ustaz cerita dulu. Coba lihat dulu temannya deh. Udah ceritanya. Udah. Dengar Ustaz, gantian dulu. Nanti gantian, sesuruh nanti ke depan cerita nanti. Salah gantian. Ya. Nanti Ustaz cerita itu cerita. Siapa yang mendengarkan nanti? Jin yang mendengar nanti. Kik gitu ya. Ustaz cerita, itu cerita juga. Siapa yang mendengar coba? Tidak ada yang mendengar. Baguslah Ustaz diam, Ustaz dengarkan cerita aja. Kasih mic nanti, cerita gitu. Apa cerita? Mudah-mudahan enggak tahu, kita enggak tahu ceritanya apa kan. Ceritanya mungkin ini boleh jadi bisa bermanfaat untuk kita gitu. Jadi nanti kita akan tampilkan di depan untuk bercerita. Nah, ini Ustaz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin jadi penghafal Quran, satu tadi apa syaratnya? Punya kemauan. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga apa? Istirahat. Apa yang ketiga? Yang ketiga, minta doa sama orang tua. Banyak berdoa. Datangi habis ini nanti minta doa sama orang tua. Wahai Umi, Abi, Bapak, Ibu, doakan saya supaya menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Ini kemudian setelah itu apa? Perbanyak mengulang hafalan. Perbanyak mengulang hafalan Al-Quran. Baik, takbir semuanya. Takbir. Baik, kita akan coba tampilkan Ananda
Aisyah ke depan ya, untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya, nyambung ayat boleh. Kemudian bagi Bapak Ibu juga boleh juga menyambung ayat nanti. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita. Silakan kepada Ananda Aisyah untuk ke depan gitu.